Oke, kita sudah sampai di lokasi teman-teman. Yang saya ceritakan tadi, di lokasi ini banyak sekali mitos-mitos yang beredar dan juga kita akan melihat fakta di balik peninggalan dari sumur kuno era kerajaan ini. Konon banyak yang menyebutnya sumur ini berumur lebih dari 1000 tahun, atau mungkin banyak juga yang berspekulasi jika nama Windu itu adalah sumur Windu itu adalah sumur-sumur terpenting di era Majapahit. Tapi saya juga kurang paham untuk informasi lebih pastinya. Yang saya tahu hanya beberapa mitos-mitos yang sangat luar biasa di lokasi ini. Terdapat berbagai versi ya. Salah satu versinya di lokasi ini konon memang saat warga mengisi air pada zaman era kolonial Belanda, itu warga penasaran diisi air itu tidak penuh-penuh. Dan ternyata saat warga mengisi airnya itu tidak penuh-penuh, akhirnya sama warga dikasih damen ya, atau mungkin bekas padi seperti yang ada di depan sana itu ya. Damen. Kalau tidak gitu ada juga yang versi lain itu katanya dengan jagung ya, atau mungkin kulit jagung dan juga pohon jagung gitu. Intinya itu airnya biar menghitam gitu teman-teman. Terus setelah menghitam ya, setelah airnya terlihat menghitam sama warga dilihat dari atas airnya sudah menghitam, terus akhirnya diisi oleh air ya. Jadi kita langsung ke bawah saja dengan cerita ya. Setelah diisi air oleh warga, ternyata airnya itu keluar yang cukup sedikit ada di bawah sana teman-teman. Itu yang keluar ke sana itu cukup sedikit, tapi yang keluar banyak itu ini hanyalah mitos ya. Tapi kata warga itu memang kenyataan. Saat diisi air, ternyata air yang terbanyak itu keluarnya ada di kolam Segaran Trowulan atau di wilayah Istana Majapahit. Jadi banyak yang meyakini bahwa di lokasi ini merupakan sumur yang ada hubungannya dengan Majapahit yang bisa tembus ke Istana Majapahit. Nah seperti ini ya untuk sumurnya yang ada di bawah sana. Yang sangat disayangkan dari kekunoannya itu sudah tidak ada karena sudah disemen ya untuk jobong atau pinggiran dari sumur ini teman-teman. Selain itu di sini juga menurut warga juga di lokasi ini masih disakralkan hingga saat ini ya, yang dijadi pepundhan gitu ya. Dan sumur ini bernama Sumur Windu. Itu adalah salah satu mitosnya. Cuman untuk mitos yang lain cukup banyak juga. Salah satunya lagi ya, yang lain itu katanya di sini itu adalah tempat pembuangan dari begal atau mungkin maling ya pada zaman dahulu gitu ya. Katanya ada seorang yang lewat di wilayah sini pada zaman dahulu, terus akhirnya ini teman-teman dibegal gitu ya, atau dimaling untuk barang-barang berharganya, terus ketahuan warga dan akhirnya dimasukkan ke dalam sini teman-teman. Nah tapi yang sangat disayangkan sudah ditutup ya sama warga ya untuk dalamnya ya. Tapi ini cukup dalam teman-teman, jadi dari kamera mungkin agak tidak terlihat ya. Nah, terus di sini pun ada di ketinggian ya. Jadi kita tidak mengetahui bentuk pasti dari sumur ini, soalnya sudah disemen dan masih disakralkan juga oleh warga. Karena ini merupakan salah satu punden di wilayah Pacet Mojokerto teman-teman. Untuk sumur ini bernama Sumur Windu. Untuk nama Sumur Windu itu ada juga yang di Jawa Tengah ada, di Jawa Barat ada, terus di Jombang ada kalau tidak salah ya, terus di Trowulan pun ada. Konon menurut cerita warga ya, memang untuk nama Sumur Windu itu tidak hanya satu, terdapat 8, karena Windu itu berarti 8 tahun atau hitungan ke-8 gitu ya, katanya seperti itu. Cuman saya juga kurang paham untuk pastinya. Cuman memang dari zaman dahulu di lokasi ini itu memang disakralkan oleh warga. Terus ada fakta lain juga ya, ini bukan mitos tapi sebuah fakta ya. Di lokasi ini, di Sumur Windu ini, konon menurut cerita dari salah satu rekan saya yang ada di sini rumahnya ya, tepatnya di dusun sini, itu cerita kalau saat
membenahi lokasi ini. Lokasi ini kan sebenarnya dibenahi teman-teman. Untuk bawahnya ini sebenarnya dibenahi, dan juga di sini terdapat Watu Gilang. Nah, untuk nama Watu Gilang sendiri pada zaman dahulu itu banyak misteri juga, karena nama Gilang, Watu Gilang itu ada yang beberapa versi ya. Salah satu contohnya Watu Gilang yang ada di situs Candi Gilang atau mungkin Punden Watu Gilang yang ada di wilayah Delanggu. Itu Gilang adalah batu candi ya. Terus untuk versi lain, Gilang itu adalah sebuah batu yang lebar gitu teman-teman, lebar agak tipis ya. Terus kalau dipukul itu bunyi seperti alat gamelan, katanya seperti itu ya. Nah, kalau di sini kemungkinan kalau memang ada Watu Gilang, kemungkinan memang ada sebuah batu candi, atau mungkin batu itu cukup spesial, atau mungkin batu yang bisa berbunyi ya. Kalau dipukul itu berbunyi dung dung gitu, katanya demikian ya. Kalau untuk bukti-bukti arkeologi di lokasi ini tidak ada teman-teman. Yang sangat disayangkannya, lokasi ini sudah tidak alami, tapi hawa mistis dan juga kesakralannya masih ada hingga saat ini. Sangat luar biasa teman-teman ya. Terus yang sangat disayangkan di lokasi ini itu untuk pemandangan atau mungkin suasananya, hari ini sedang mendung, jadi kita tidak bisa melihat. Sebenarnya di sebelah sana cuacanya untuk suasananya cukup indah juga, karena di sana itu ada hutan, yaitu hutan pinus teman-teman ya. Nah, di sana ada hutan pinus. Terus sebenarnya di atas sana itu ada Gunung Penanggungan, tapi tertutup oleh kabut. Terus di sebelah sana ya, kita coba pindah lokasi. Terus di sebelah sananya terdapat Gunung Welirang, tapi sudah tidak terlihat ya, soalnya sekarang sedang mendung. Karena di wilayah Pacet ini termasuk wilayah pegunungan juga. Nah, terus ada juga beberapa yang mengatakan jika sumur ini itu mengapa disebut sumur windu dari tadi, itu ada beberapa versi kan. Salah satu versi yang terakhir adalah sumur windu ini, konon sumur windu yang diambil itu, windu yang dimaksud adalah tahun Saka pada zaman dahulu ya, yaitu sumur yang dibangun pada 800-an Saka teman-teman, seperti itu ya. Jadi kita juga kurang paham mana yang benar, mana yang salah, dan juga untuk bukti-bukti arkeologi di sini pun tidak ada karena sudah diperbarui. Dan juga kalau dilihat dari batunya itu dari era kolonial Belanda hingga saat ini teman-teman. Dan warga juga biasanya mungkin seperti ini ya, kalau sekarang mungkin agak kotor. Terkadang juga warga sekitar peduli dengan situs-situs atau punden-punden, bukan untuk musyrik tapi untuk mengingat leluhurnya teman-teman. Ini adalah salah satu bukti atau mungkin peninggalan dari leluhur-leluhur kita pada zaman dahulu. Salah satu contohnya adalah sumur ini teman-teman, yaitu sumur windu ya. Sebenarnya lokasi ini pemandangannya cukup indah dengan hamparan persawahan yang cukup luas. Cuman untuk kali ini saat kita kesini teman-teman, lokasi ini sedang mendung ya, sangat disayangkan. Tidak seperti video saya yang kemarin di Candi Kesiman Tengah itu saat senja ya. Kalau saat ini sedang mendung akan hujan. Nah, sangat luar biasa ya untuk mitos-mitos yang beredar di lokasi ini. Yang sangat disayangkan sudah tidak ada bukti arkeologi di sini teman-teman. Sebenarnya ada juga lokasi di wilayah sini yang banyak bukti arkeologi. Kata rekan saya itu banyak ditemukan batu bata kuno, batu-batuan andesi juga ada, dan juga seperti peninggalan-peninggalan bekas tembikar dan lain-lain itu ada. Terus di lokasi ini juga katanya itu ada desa kuno ya. Desa tadi sebelum nama desa di Sumber Suko ya, Dusun Sumber Suko, Desa Sumber Kembar, Kecamatan Patit, Kabupaten Mojokerto ini, pada zaman dahulu itu terdapat sebuah desa atau dusun kuno ya, yang akhirnya berpindah lokasi. Cuman sudah jadi persawahan sekarang, jadi sudah tidak ada bukti arkeologi. Saya juga masih mencari tahu lokasi yang
bersejarah di lokasi ini karena rekan saya mengatakan ada satu lokasi yang banyak sekali peninggalan-peninggalan pada nenek moyang zaman dahulu. Jadi untuk menarik kesimpulan dari batu dari sumur Windu ini teman-teman, yaitu kesimpulannya kita harus menjaga dan juga menghormati peninggalan-peninggalan leluhur, bukan untuk musyrik atau yang lain, tapi kita menghormati peninggalan leluhur kita, teman-teman ya. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman ya video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.